إلى هذه ولكنة صلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا Sahan Al-Akbar Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim wal Bisna membaik kebiram baju jumbat duratul mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqum bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika, yakni bagaimana dirimu akan minta balasan terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kalian lakukan sementara semua fasilitas ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa saja yang kalian kerjakan itu semua atas dasar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ialah pada kajian yang lalu telah kami jelaskan kebanyakan orang-orang awam itu dalam ibadahnya selalu mengejar pada pahala alias upah dari Allah Subhanahu wa taala, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenungkan baik-baik, bagaimana mungkin sih ada orang meminta imbalan, meminta upah sementara semua fasilitas telah disediakan. Seperti yang telah Bapak jelaskan kepada kalian semua, bahwasanya apabila ada orang diberi modal, diberi tempat, disuruh dagang, hasilnya untuk dirimu sendiri, kemudian tiba-tiba orang itu minta upah pada saya yang memberikan modal itu. Kebayang gak sih semacam itu? Yang memberikan hidayah itu Allah, yang memberikan kekuatan tenaga itu Allah, yang memberikan fasilitas kalian hidup Allah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kalian beribadah, maka ibadahnya juga untuk kalian, untuk kepentingan kalian,
untuk keselamatan kalian seperti yang telah kami jelaskan pada kajian yang lalu. Kemudian tiba-tiba kalian meminta imbalan dari Allah, minta pahala, minta surga dan lain sebagainya. Pantas enggak sih? Persoalan ini ialah untuk menuju pemahaman dan pengertian agar kita itu dalam melaksanakan apapun pengabdian kita kepada Allah itu menjadi ikhlas, murni. Ini pentingnya kajian tauhid dan hakikat. Apabila kalian seperti orang awam mengkaji tentang tauhid dan hakikat tidak faham, kalian malah bertambah rusak pemahamannya. Itu yang dikehendaki. Jadi maksudnya ialah agar kita masuk golongan orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang benar-benar dalam ibadahnya sesuai dengan perintah Allah. Apabila ibadah itu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka tidak akan mendapatkan nilai apapun di sisi Allah. Itu yang dikehendaki. Ayat yang tercantum dalam surat Al-Bayyinah sangat jelas sekali loh. Kalau saya bacakan lagi, saya ulang lagi, coba renungkan baik-baik. Firman Allah tersebut populer. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Coba renungkan baik-baik. Ini kalau pengertiannya dijabarkan dengan bahasa kita, kalimat wa ma umiru nih manafi ya, dan tidaklah aku menyuruh kalian semua. Allah tidak menyuruh apa sih? Allah tidak menyuruh sholat, Allah tidak menyuruh puasa, Allah tidak menyuruh zakat, Allah tidak menyuruh haji, Allah tidak menyuruh berbuat baik, Allah tidak menyuruh apa saja. Berhenti tuh kalian, nggak dengerin lagi cuma begitu. Wah, akmalah sesat nih kata Bapak itu adalah Allah tidak menyuruh semua itu. Nah kan, salah. Makanya ngaji itu jangan ngantuk, jangan ngobrol ya. Nah itu tuh penyakitnya orang ngaji itu begitu. Penyakitnya orang ngaji apa sih? Dua. Kalau nggak ngantuk, ngobrol. Nah, itu yang lahiriah. Kalau yang batiniah penyakitnya apa? Kalau nggak kebayang-bayang di luar, ya dia bertamasa tuh pikirannya. Nah, tuh ngaji tuh penyakitnya tuh, hati-hati ya. Memang Allah tidak menyuruh kalian semuanya, illa istisnanya, kecuali. Nah, Allah tidak menyuruh apa yang telah kami sebutkan tadi, illa, kecuali. Apa? Kalian dengan catatan kecuali apabila kalian mau melakukannya dengan cara mengikhlaskan agamanya, meluruskan niatnya. Jadi niatnya itu yang lurus gitu. Ngaji benar-benar ngaji, sholat benar-benar sholat, semuanya lurus, memurnikan. Silahkan kalau kalian sudah niatnya sudah lurus, sudah murni, wa yuqimus shalah, dirikan sholat, wa yutuz zakat, tunaikan zakat. Ini dua hal perintah. Yang pertama ialah sholat mewakili ibadah ritual yang sakral. Wa yutuz zakah, ini adalah perintah zakat mewakili ibadah sosial, muamalah, berbagai macam ibadah apa saja. Itu dua hal itu. Jadi orang itu hidup itu dua. Pertama ialah dia ibadah sakral, yang kedua ibadah sosial. Ibadah sakral itu seperti sholat dan lain sebagainya. Sedangkan sosial itu disebut muamalah, yaitu berbagai macam amal ibadah yang sifatnya ialah ada hubungannya dengan manusia dan ada kepentingannya juga dengan manusia. Itu ibadah sosial seperti menolong orang, memberikan fasilitas atau mengangkat sesuatu dan lain sebagainya.
seperti perbuatan-perbuatan baik lainnya. Itu ibadah. Baru disebut oleh Allah, dzalika dzidul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah orang-orang yang mengamalkan agamanya dengan lurus dan benar. Ana lo bahasa, kalau tidak seperti itu gimana? Ya tidak lurus dan tidak benar. Berarti banyak dong orang yang tidak lurus dan tidak benar. Bukan banyak, akeh nemen. Susah ya. Banyak banget itu kalau orang Timur lagi, banyak, bukan banyak, banyak. Ya udah banyak banget itu loh. Susah untuk mengungkapkannya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak paham tentang ilmu tauhid, apalagi hakikat. Sementara tauhid itu sangat penting. Di dalam kitab-kitab tauhid itu diutamakan. Imam Ghazali sendiri menyatakan dalam Ihya-nya, tauhid itu harus diutamakan terlebih dahulu orang memahami sebelum lebih tahu tentang ilmu-ilmu yang jauh yang lainnya lagi. Maksudnya yang lainnya ya yang kemerintilan. Apa sih kemerintilan? Ya yang bangsanya furu'iyah dan lain sebagainya. Yang akhirnya orang pada ribut. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit-dikit, banyak kenapa? Ya kan, dikit-dikit bid'ah kenapa? Karena tidak paham. Ada orang melakukan bid'ah lo, bid'ah lo, bid'ah lo. Saya katakan, hadza ni'matul bid'ah, ini adalah senikmat-nikmat bid'ah. Lu mau apa? Kan begitu akhirnya. Sebel kan? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau mau berbicara bid'ah, banyak sekali bid'ah. Yang penting kita jangan termakan dan terkontaminasi oleh berbagai macam pendapat-pendapat yang akhirnya kita tuh menjadi jalan di tempat umat Islam. Coba deh bayangkan, umat Islam dari dulu sampai sekarang tuh ribut aja masalah furu'iyah. Yang saya katakan ribut masalah furu'iyah itu ribut masalah elementer, cabang-cabang yang nggak penting-penting banget gitu loh. Maksudnya nggak penting diributkan gitu loh. Masalah kunut ribut, lu nggak kunut ribut. Apalagi bid'ah bilang kunut tiap subuh tuh bid'ah. Apalagi tahlilan bid'ah, apalagi apalagi baca usolli bid'ah, terus apalagi duduk bid'ah, apalagi nungging bid'ah, apalagi sih bid'ah, semuanya bid'ah, bid'ah, terus bid'ah adalah. Nah ini akibat dari tanggung cara memahami agama. Jadi mudah membid'ahkan orang, mudah menatakan seorang, jadi tidak tetap. Oleh karena itu tauhid terlebih dahulu. Furu'iyah elementer itu tidak harus dipersoalkan berlebihan. Ribut aja masalah elementer itu. Sementara orang lain, umat lain sudah sibuk untuk pergi ke bulan, bahkan sibuk untuk mempersiapkan imigrasi dari planet bumi ke planet lain. Kita masih sibuk kunut dan gak kunut. Kenapa diributkan kunut gak kunut? Yang perlu diributkan itu bukan yang gak kunut atau yang kunut. Nggak usah diributkan mau kunut boleh nggak kunut boleh. Yang harus diributkan itu pada saat kalian lihat ada orang yang nggak sholat subuh tuh. Suami nggak sholat subuh, boleh kalian ribut sebagai istri, bukan ribut kemudian tetangga pada dengar, ributin aja. Kenapa? Piring apa segala macam ditabuin aja semua, plunang kan bangun tuh. Nggak apa-apa, dosa nggak dosa bangunin suami untuk salat subuh, nggak dosa bangunin istri untuk salat subuh, nggak dosa membangunkan anak untuk salat subuh, orang tua untuk salat subuh, itu yang paling penting, bukannya ribut masalah kunut dan nggak kunutnya, itu, ya. Nah kalian suaminya lagi dibangunkan salat subuh, ngamuk sama istri, marah akhirnya. Lama-lama saya cerai, nah lo kan orang suruh sholat subuh kok urusannya cerai, apa coba hubungannya antara cerai dengan sholat subuh?
Diajarin lagi, dikasih tahu lagi. Dasar kamu sih wanita nggak tahu kenapa sih. Suamimu tuh lagi jalan-jalan tahu nggak ke alam rohani. Nah tuh kenapa? Karena belajar hakikat gitu loh. Jalan-jalan mulu. Ya jalan-jalan baunya diajak dong Pak gitu loh. Gimana mau ngajak orang kamunya itu bodoh begitu. Ya udah selesai udah. Ribet kan? Nah itu ya. Dah kita lanjutkan. Jadi akhirnya prinsip utama kita ibadah tuh harusnya ikhlas ya. Ikhlas itu harus belajar tauhid. Nah, belajar tauhid itu harus memahami dengan baik dan benar dan istiqomah. Karena banyak orang yang tidak paham tauhid. Banyak orang yang mati mengekali dosa karena tidak memahami tauhid. Tauhid mereka pasti tauhidnya itu adalah nggak paham, nggak ngerti. Oleh karena itu wahai anak-anakku semuanya, mu'alif kemudian menjelaskan kembali dalam perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang tauhid yang dinyatakan qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum wa qaumul la azkaru wala anwaru na'udzubillahi min dzalik. Itu kata mu'alif ya. Jadi begini dijelaskan, qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum, yaitu ada suatu kaum, golongan orang yang nur imannya itu mendahului daripada zikirnya. Kemudian wa qaumun tasbiqu azkaruhum wa anwaruhum, dan ada juga orang yang zikirnya itu mendahului nur iman. Gitu. Jadi ada yang imannya mendahului daripada zikirnya. Nah, nur imannya, nurnya gitu ya, memang dikatakan anwaruhum, yaitu nur, boleh nur iman, boleh nur ya. Jadi qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Yang pertama, ngerti nih, ribet soalnya kalian nanti bingung. Saya ulangi lagi, qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum ya. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum ya. Yakni qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum, suatu kaum yang nur ada dirinya, nur pada diri itu, nurullah, cahaya Allah itu mendahului daripada zikirnya. Atau ya ingat-ingat. Kemudian kebalikannya, wa qaumun tasbiqu azkaruhum wa anwaruhum, dan ada pula suatu kaum, maksudnya yang ternyata zikirnya itu mendahului daripada nurnya, nur mereka itu. Nah, ada juga wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum, ada juga suatu kaum yang ternyata zikir dan nur itu adalah seimbang, berbarengan. Ada lagi ternyata suatu kaum yang menyebutkan wa qaumun la azkaro wala anwaru, tidak ada zikir dan tidak ada nur. Ini yang akhirnya mu'alif menyebutkan na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Anak-anakku semuanya, ini berarti empat kaum ya yang perlu kita bahas di sini, kita pahami, renungkan baik-baik. Kaum pertama ialah, saya simpulkan dulu supaya kalian paham. Kaum pertama ialah orang-orang yang khususul khusus.
Yang kedua adalah orang yang khusus. Yang ketiga adalah orang yang am. Yang keempat amul am. Nah, ini kalau dirangkai ya. Kalau kita bagi lagi, yang pertama ialah orang-orang yang mazdub, yang jadab ambilan daripada Allah. Yang kedua ialah para salikin yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang-orang yang selalu menuju kepada Allah bersamaan semuanya. Yang keempat ialah orang-orang yang tidak mengamalkan apapun, yaitu orang-orang awam. Nah, belum paham? Saya jelaskan satu persatu. Anak-anakku semuanya, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Dan inilah yang disebut hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada yang bertanya di grup kalau nggak salah tadi pagi atau kapan ya, yaitu menanyakan, Pak, kalau di surga ada tingkatan 1, ada tingkatan 2, dan neraka juga sama. Apakah berarti orang-orang rohani di sana juga ada berkasta-kasta? Nah, ini bukan masalah kasta, tetapi memang derajat dan makom. Derajat dan makom, sadar atau tidak, pasti akan bertingkat-tingkat. Makanya Allah mempunyai tingkatan-tingkatan untuk fasilitas baik surga maupun neraka. Dan itulah keadilan yang nampak, yang jelas, yang dipertontonkan atau diberitahukan kepada hamba-hambanya. Jadi tidak serta-merta bagi rata. Nah itu loh. Ada orang yang istimewa, contohnya dia mendapatkan tentunya fasilitas khusus. Ada orang yang ini dan lain sebagainya. Bahkan ternyata semua itu harus melalui pintu-pintu. Nah tuh, di mana kalian akan memasuki pintu-pintu yang telah disediakan oleh Allah, disebut ialah salah satunya seperti Jannatun Naim, ya Babun Naim namanya, nah tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah juga akhirnya membuka lagi pintu lagi yang disebut, pernah Bapak jelaskan, ialah Babur Royan contohnya. Karena apa? Allah begitu suka banget melihat hamba-hambanya yang melakukan siam, puasa. Kenapa? Karena puasa itu li, untukku, wa ana azzibihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Oleh karenanya siapapun di antara kalian yang melakukannya puasa, baik puasa dalam arti syariat maupun toreko atau puasa hakikat, bahkan puasanya orang-orang makrifah, tentu punya tingkatan beda-beda. Pintunya dikehendaki oleh Allah ialah pintu yang disebut Babur Royan. Nah, Babur Royan jarang orang menjelaskan, menguraikan mungkin secara umum. Nah, itulah. Ar-Royan itu adalah maknanya itu kesamaan, bersamaan, sesuai, penyesuaian. Jadi maksudnya orang-orang yang memasuki pintu Royan itu ialah orang-orang yang tidak akan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana kalian melakukan puasa terus menerus sehingga kalian tidak lagi merasakan lapar dan dahaga seperti kebanyakan orang awam. Pada saat kalian tidak merasakan lapar dan dahaga, maka siapapun yang masuk nanti di Babur Royan, dia tidak akan diwarnai atau tidak akan dia mendapatkan penderitaan rasa lapar maupun rasa haus. Itu pintu surga nanti di sana. Kemudian pintu surga yang dirasakan langsung di dunia di mana? Itu keistimewaan daripada orang yang melakukan ibadah puasa. Maka orang yang melakukan ibadah puasa itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah bahwa ia adalah akan mendapatkan
keistimewaan di mana dia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Kalau sudah disebut orang tidak kelaparan dan tidak kehausan, berarti berlimpah berkah. Maka orang yang berlimpah berkah ini adalah orang-orang yang menjalankan, mengamalkan ibadah puasa. Ini contoh tingkatan, ya. Ini pemahaman yang sesungguhnya semacam itu, ya. Jadi jangan kebayang baburoyan itu di sana saja. Iya, di sana nanti ada. Surga di sana ada, tapi surga kalian apa sih? Apa yang kalian rasakan dan nikmati. Surga yang ada. Contoh lain apa? Neraka ada, neraka di mana? Ya di sana. Tapi neraka yang ada di diri kita ialah penderitaan yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana pula dijelaskan tentang yang disebut narul muqadah. Yang dikehendaki ialah khutomah. Ada salah satu neraka yang namanya neraka khutomah. Dipertanyakan, wa ma adraka mal khutomah, apakah kamu tahu apa itu neraka khutomah? Narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan oleh Allah di dalam hati. Allati tattali'u alal afidah, kemudian aku tutup rapat-rapat api itu di dalam hati. Wah, melilit itu hati itu. Gimana rasanya orang yang kepanasan hatinya? Panas dalam arti tanda kutip, bukan panasnya seperti api, kita kesulut api. Panasnya seorang wanita yang melihat suaminya macam bagaimana. Itu khutomah loh namanya. Panasnya tatkala kalian melihat istri macam apa, panasnya kalian melihat tetangga, panasnya kalian melihat panasnya, dan terus seperti orang-orang munafik yang digambarkan dahulu. Yaitu pada saat orang-orang yang beriman itu diberikan anugerah keberkahan oleh Allah, sengaja Allah berikan keberkahan terus sampai orang-orang munafik itu adalah sebel, sakit hati hingga ialah mati berdiri. Itu bisa jadi semacam itu. Kalian sebel sama orang, benci sama orang, wah udah deh, panasnya hati itu melilit-lilit dan udah jungkir balik. Itu yang berbahaya, ya. Dah, itu contoh. Nah, kita akan membahas kelanjutannya ialah di mana kita ini orang-orang, ya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu, dan apakah kita masuk golongan dari tingkatan-tingkatan yang telah kami jelaskan. Baru saja kami ungkapkan tadi yang disebut ada suatu kaum yang berarti orang yang ternyata cahaya nurullah itu mendahului daripada zikirnya. Zikir apa sih? Apakah zikir dalam arti zikrullah? Zikir itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang disebut zikir lisan, ada yang disebut zikir fikri, ada yang disebut zikir kolbi, ada yang disebut zikir siri, bahkan ada yang disebut zikir dawaim, zikir daimun. Itu kalau sudah berbicara zikir daim, itu orang syariat dan orang awam udah langsung bid'ah, itu nggak ada keterangan zikir daim. Nah, repot lagi. Yang dikehendaki daimun dawaim itu berkekalan, yaitu orang yang zikirnya berkekalan, gitu loh. Ya, dah kita nggak bahas itu lagi, kita bahas ke yang lain. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan yang dikehendaki di sini, ya, zikir-zikir yang dikehendaki di sini, orang yang cahayanya itu melampaui, melebihi, mendahului daripada zikirnya ialah orang-orang khusus, angkatan dari Allah. Tapi hal ini disebut nadir, langka, jarang. Ini orang pilihan. Jangan kalian kemudian kepengin seperti yang pertama ini, cahaya Allah itu mendahului daripada zikirnya. Bukan.
kelas kita, itu kelasnya orang-orang khususul khusus, kelasnya orang-orang pilihan Allah yang memang Allah memilih dia adalah sebagai kekasihnya tanpa harus melalui proses apapun. Kalau Allah menghendaki maka terjadi. Dan itulah ya, Allah yang menentukan rahmatnya, Allah yang menentukan apa saja. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Allah menentukan rahmatnya pada siapa saja yang may yasha, yang dikehendaki. Itu udah pasti. Jadi kalau rahmat Allah berlimpah kepada seorang, berproses. Apa saja sih? Banyak. Kalau sudah rahmat Allah turun itu banyak. Prosesnya itu banyak. Kalau kalian ingin mendapatkan, nih orang yang masjid itu macam-macam. Nih supaya kalian ngeh dulu. Ada orang yang masjid memang dipersiapkan oleh Allah mulai dari kecil. Ini juga kondisinya, keberadaannya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan dari kecil. Dipersiapkan dari kecil oleh Allah. Dia termasuk Nabiyil Ummi, Nabi yang ummiyun, yang tidak bisa baca tulis. Berarti tidak pernah sekolah, tidak belajar baca tulis. Itu. Kenapa? Ini untuk menggugurkan agar tidak ada anggapan-anggapan bahwa apabila beliau menceritakan semua peristiwa sesuatu yang telah terjadi, sekarang bahkan yang akan terjadi, itu menggugurkan estimasi, analisa, anggapan orang bahwa ia telah membaca sejarah ini dan tidak. Bukan. Buktinya ia adalah buta huruf. Makanya disebut nabi yang bodoh itu maksudnya bukan bodoh ilmunya, tapi memang beliau itu ummiyun, yaitu orang yang tidak bisa baca tulis. Tuh, nah itu pertama. Itu dimajdubkan oleh Allah ialah terbukti pada saat peristiwa yang sakral dan spektakuler, ialah di Jabal Nur. Gua Hira dikenal, yaitu suatu bukit, ya, di mana bukit yang terjal, beliau di atas datar bukit yang kurang lebih ukurannya, puncaknya bukit ukurannya itu kurang lebih sekitar 6 meter. 6 meter juga enggak ada. Artinya lebarnya antara 4 sampai 5 lah, 5-6 ya. Oh enggak lah, 6 lah. 6 meter, 10 meter itu yang datar. Itu pun tidak datar semuanya. Jadi ada tangkapan. Kemudian baru yang dikenal istilah guanya itu turun lagi ke bawah dikit. Nah, yaitu yang sempit, artinya ada lubang batu yang nyelip gitu. Nah, itu masuk. Jadi orang kalau mau masuk tuh harus miring, ya. Jadi kalau Pai tuh nggak bisa masuk Gua Hira. Nah tuh, ya. Kenapa? Karena miring maupun lurus nggak masuk juga, gitu loh. Ya, nah miring baru. Nah kalau kalian pengen lihat sedikit bisa di slow motion atau bisa dihentikan pada saat kalian ada di itu tuh. Kalau di video klip itu tentang sholawat ya. Sholawat sholawat lir-ilir itu sengaja Bapak letakkan gambar Jabal Nur dan termasuk ada Gua Hira-nya supaya kalian tahu bagi yang belum pernah ke sana ya, belum pernah karena umroh pun jarang orang yang ke atas kecuali memang diajak oleh pembimbingnya langsung ya. Nah itu tuh contoh ya. Jadi Gua Hira itu bukan di Gua Hira-nya. Nah tuh. Beliau menerima wahyu pada saat itu, tapi ialah di Jabal Nur pada saat beliau itu adalah iktikaf di atas. Jadi atas datar itu kalau beliau itu madep itu ke pas lurus itu adalah menghadapnya itu
ke Ka'bah, yaitu ke Ka'bah, karena dari Jabal itu kelihatan bukan kelihatan Ka'bahnya, kelihatan di mana di situ ada patokannya. Sekarang itu gampang dilihatnya karena patokannya ada apa? Ialah ada jam gadang, yaitu jam yang tinggi yang gede yang disebut Tower Zam-Zam, gitu ya. Nah itu tower jam itulah kelihatan banget, jadi langsung kelihatan. Nah, beliau itu masdub mutlak, ya, diangkat kerasulan dan pertama kali menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 7 ayat ialah di situ. Dan beliau pula pada saat itu di situ juga melihat wujud asli yang disebut Jibril, atau kalian mungkin mengenal selama ini ialah dengan sebutan Jibril, yaitu kata jamak daripada Jibril. Kata satunya ialah Jibril, Jibril. Malaikat juga sebenarnya itu kata banyak, jamak, itu malaikat aslinya malak. Apa itu? Raja sebenarnya, ya. Malakun itu raja, gitu. Mulk itu raja, gitu. Alam mulk itu alam kerajaan, yaitu alam ya lahiriah yang disebutnya, mas, ya, kerajaan ini. Dah, kita nggak membahas itu. Itu masdub. Jadi beliau itu nggak kuliah, jadi nggak sekolah SD, SMP, SMA, apalagi kuliah, apalagi sarjana, enggak, ya. Sama, Saya juga nggak sekolah SD, saya nggak sekolah SMP, saya apalagi SMA, apalagi kuliah, enggak, Saya juga enggak, saya nggak sekolah SD sama sekali. Lah tuh kok bisa nulis? Nulis Latin, nah itu terpaksa saya harus menulis. Dulu saya nggak pernah mau menulis dengan huruf Latin. Saya mau menulis yaitu dengan huruf Arab. Nah makanya ya di keluarga kami di sana dari dulu tuh kalau surat Mi'raj tulisannya Arab, yaitu Arab Arab Melayu disebutnya istilahnya, ya. Kalau istilah dalam di Jawa itu Arab Pegon istilahnya, gitu. Jadi tulisannya Arab tetapi kalimatnya bahasanya itulah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa apa aja, itu Pegon istilahnya Arab. Itu bahkan jadi seperti lele saya atau siapa saja kalau nyurat banyak yaitu tulisannya Arab, gitu. Jadi enggak. Saya pertama kali menulis Latin itu adalah saya mau ngetik. Karena apa? Karena saya menyusun kitab. Mungkin andai saja itu masih ada, mudah-mudahan Pak I bisa melihat itu, ada tulisan yang ketikan tuh miring Latin. Jadi Latin miring itu. Dengan nggak tahu masa saya garis. Itu karena apa? Itu mesin tiknya aja mesin tik lama dan saya dapat dipinjemin oleh Departemen Agama waktu itu, karena waktu itu juga ada orang-orang yang memang Departemen Agama sampai saya harus meriksa juga tentang mau penerbitan tafsir Departemen Agama yang jumlahnya itu ada 12 jilid apa ya. Tuh, ada juga bukunya yang saya dapat satu. Nah, nggak bahas sana. Itu sebagai contoh. Kemudian kalau kalian tanya, saya banyak baca buku enggak? Saya sama kalian demi Allah saya bukan pembaca buku. Tapi kalau saya hanya buka buku, iya. Buka gitu, buku buka udah taruh buka iya. Jadi gitu. Jadi kitab yang di lemari itu semua saya buka, buka udah tutup, tapi nggak saya baca. Kenapa? Itu rahasia diriku. Rahasiaku dengan Tuhannya, Jadi kalian jangan ikut-ikutan lagi ini macam itu. Ini berbeda persoalan-persoalan, ya. Nah, itu contoh-contoh, ya. Jadi kalau dikatakan pesantren dan sebagainya, ini berbeda. Nah, ini jalannya disebut juga masdub jadab. Dan banyak orang-orang yang semacam itu, tapi banyaknya itu bisa dihitung. Makanya akhirnya disebut dengan kata nadir. Jarang, langka. Jarang, langka, susah. Kenapa nadir di sini langka?
Karena orang-orang yang tersebut tidak harus dia di pesantren, tidak harus dia mau apa, enggak. Karena apa? Ini adalah golongan yang disebut qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Yaitu satu kaum yang nurullah itu mendahului daripada zikirnya. Artinya dia itu mendapatkan terlebih dahulu cahaya Allah. Kalau sudah berbicara cahaya Allah, nur apa sih? Nur bisa dimaknakan dalam arti kehidupan. Nur dalam arti di sini ialah ilmu penerang. Kalau sudah disebut penerang ilmu, siapa sih kalau orang ada di tempat suatu tempat apapun, jalan atau di tempat jalan manapun, kalau suasananya terang benderang, dia tahu persis jalan itu mau kemana. Sekeder-kedernya orang yang di tempat yang terang itu nggak bakal tersesat-sesat. Ini sekeder-kedernya loh. Tapi semelek-meleknya orang yang ada di tempat gelap, kebentur-bentur ya, melek deh, matanya melotot deh, melotot sampai ke depan sumpamanya. Sambung lagi kacamata banyak gitu loh, kacamatanya 10 sambung lagi mamanya. Atau pakai pembesar gitu. Enggak bakalan mesti kepentok-pentok. Karena apa? Enggak ada nur. Persoalannya enggak ada penerang. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah nur. Makanya disebut milladunna ilman, dari kami yang mendapatkan ilmu nur dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah memberikan ilmu kepada Nabiullah Adam, mengajarkannya dengan berbagai macam nama. Nah, itu kan isyarat. Ini kalau orang awam itu cukup pemaknaan, ya Nabi Adam waktu itulah diberikan macam. Ini makna yang sesungguhnya di mana Allah menurunkan ilmu, memberitahukan tentang berbagai macam apapun terhadap orang-orang yang memang khusus. Ini adalah orang-orang yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian tidak boleh kemudian kepengin seperti orang itu. Awas loh ya. Ini yang kadang orang kelibet-libet. Banyak seorang murid yang akhirnya kepengin seperti mursyidnya atau seperti, ya nggak bisa. Tapi harus diikuti, dicontoh iya. Seperti kita tidak boleh kita kepengin kaya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu uswah, contoh, maka kita ikuti. Tapi bukan berarti kita harus seperti dia, seperti beliau. Nah, kalau orang memaknakan semacam itu, nanti ada dua kemungkinan. Pertama, dengan apatis. Dia kan Rasul bisa melakukan itulah kita. Nah, apatis. Yang kedua, kita bisa mendahului dan melampaui batas. Keduanya adalah rusak akhirnya. Itu. Jadi, beliau itulah sebagai uswah. Tapi bukan berarti disamai oleh kita. Kita menyamai beliau, bukan. Tapi kita mengikutinya. Mengikuti contoh-contoh beliau. Untuk menjadi 100% seperti beliau, ya tidak bisa. Kita bisa mengikuti beliau itu adalah berapa persen sih? Contohnya, ikhlasnya. Kalau beliau ikhlasnya 100%, mungkinkah kita dapat 10%? Atau kita dapat 15% atau 20% atau 25%? Itu sudah bagus banget. Keikhlasan kita mulai dari 5%, ya 0,1% gak apa-apa, yang penting ada dalamnya ikhlas. Udah selesai. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, nggak usah ikhlas, ada saja di antara umatku ada iman di dalamnya walau sezaroh, ya berhak mendapatkan syafaat dariku. Nah, kenapa? Karena dijamin orang tersebut adalah nanti masuk surga. Udah, iman. Wah, enak banget kalau gitu ya. Enak deh orang Islam, yang penting beriman, masuk surga, selesai. Nggak perlu sholat, nggak apa-apa. Sholat itu nomor 2. Nomor 1 syahadat. Itu kenapa? Nah, kalau kalian nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, dosa nggak? Dosa. Lah terus masuk surga nggak? Kalau ada imannya tetap masuk surga. Nah. Wah, enak dong, enak. Kenapa? Sebelum masuk surga kamu di neraka dulu.
Selesaikan tuh dosa-dosanya. Baru setelah selesai dosanya, karena ada iman, diangkat dengan syafaatnya. Nah, itu loh. Sama seperti suatu saat Allah menganugerahkan kepada saya, kemudian kepada kalian semua. Mungkin kalau anak-anak rohani yang sudah klaim, kami jamin dengan syafaat tersebut, gitu loh. Tapi bagi jamaah, makanya saya akan menyebut ada 3 nih. Jamaah Akmaliyah, Salikin, dan anak rohaniah. Apa kalian tidak memperhatikan ucapan-ucapan saya? Bagi jamaah, simpatik saja, berhak dan mendapatkan syafaat. Simpatik saja, enggak ganggu saja. Itu seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an pun beliau pernah menyatakan juga, enggak usah deh macam-macam. Kalau orang itu simpatik saja dengan ilmu yang kami gelar, dia masuk golongan wilayatus sughra, wali amatiran. Nah itu loh. Karena ada wali profesional. Nah itu loh ya. Enggak apa-apa, daripada jadi wali murid masih mending wali amatiran. Lumayan itu loh. Walaupun amatir-amatir wali. Nah, kalau profesional ternyata adalah bukan wali, enggak penting. Wali apa? Ya wali lah, wali kota, wali murid, wali udah macam-macam wali gitu kan. Dah. Itu sebagai contoh. Jadi jamaah yang simpatik, jamaah itu semua itu berhak mendapatkannya. Kalau mendapatkannya, insya Allah. Tapi ya bagi jamaah selesaikan dulu. Selesaikan dulu, karena apa? Karena estafetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus turun kepada siapa? Warasatul anbiya. Maka warasatul anbiya itu berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, itulah estafet daripada yang disebut syafaat. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi yang pertama tadi ialah orang-orang yang khusus, orang-orang yang mazdub, yang jadab, angkatan dari Allah langsung, pilihan khusus. Kalau sudah pilihan khusus, itu di luar daripada dugaan. Kalau kalian pengen tahu sebagai sedikit perjalanan saya umur 20 tahun itu sudah melanglang loh. Sudah bukan sebatas jalan-jalan rohaniah, termasuk adalah dakwah tauhid dan itu umur 20 tahun loh. Itu sudah jelalatan umur 25 tahun udah keliling macam-macam. Udah macam-macam termasuk majelis jadi itu umur saya 25 tahun lebih dikit itu. 29 kalau tahun 90 itu perjalanan itu. Nah, beliau umur 40 tahun baru jejak menjadi rasul. Kan begitu. Umur 25 tahun beliau itu adalah baru masuk ke wilayah kenabian. Kan begitu. Karena apa? Pilihan. Kalau sudah dipilih, nggak ada yang bisa menghalangi. Jangankan sekedar manusia, malaikat semua menghalangi, nggak bisa. Karena apa? Allah yang dikehendaki di sini yahtasyu birahmatihi mayyasha. Itu jadi nggak ada. Nah, kalau sudah orang-orang pilihan itu melakukan berbagai macam cara. Kalau ia adalah sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu, dia bisa melakukan berbagai macam cara dalam menguji, membuat ujian cobaan terhadap, sebut saja kalau dia sudah mempunyai murid, terhadap murid-muridnya dengan berbagai macam cara. Nah, oleh karenanya Bapak menjelaskan kepada kalian, kalau kalian sudah klik dan kalian sudah menganggap Bapak sebagai mursyid kalian, tutup semua. Apa akal, pikiran dan semuanya tutup, utamakan iman. Selesai. Tapi kalau kalian masih ngotak-ngatik pikiran, pasti terpelanting dan tersesat. Itu pasti. Saya katakan itu pasti. Karena saya akan melakukan berbagai macam cara. Sebagaimana karena Allah menyuruh pula dan semuanya
diperjelas dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Pada saat ia menyuruh intaliqu ila abdi fasubbu alaihil bala'u sabba. Turun wahai para malaikat terhadap hamba-hambaku. Kemudian malaikat itu turun, wujudnya apa sih? Apakah tiba-tiba malaikat bluk gitu? Enggak. Yaitu kepada orang-orang khusus, kalau kaitannya dengan orang khusus, yaitu para kekasih-kekasihnya dicolek langsung. Tuh itu disuruh diuji tuh. Uji kenapa? Oh ya oke, uji dengan pokoknya uji hatinya itu gimana dia hatinya. Saya uji. Saya mau uji kalian, belum tentu yang kalian itu gambarkan dengan apa segala macam kelakuan, enggak. Bisa jadi dengan omongan saya, bisa jadi dengan mengotak-atik dan membolak-balikan ilmu yang saya berikan kepada kalian, bisa jadi dengan macam-macam yang pokoknya nggak terduga gitu loh, nggak akan terduga, percayalah, nggak akan terduga ya. Saya bisa jadi juga, nggak usah jauh-jauh. Sebagai contoh, kalian mau beriman atau pada saat saya mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saya akan memanakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Ngamuk nih orang yang ngerti bahasa, nggak paham dia. Pada saat jamak saya mufrodkan, ngamuk lagi, nggak ngerti karena pakai akal. Kenapa? Karena nggak paham. Coba kalau paham dengan ilmu yang telah diberikan, sebut saja dengan kalimat suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh, pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak, sebenarnya ketemu, nggak ada suudon lagi. Ini akibat apa? Akibat tadi tidak clear hatinya dan imannya, sehingga lebih banyak kepada akal pikirannya. Kalau sudah main akal pikiran, nggak bisa wahai anak-anakku semuanya ya. Semoga kita semua golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama tadi ya, baru nih kaum yang pertama ya. Kaum yang kedua, insya Allah pada kajiannya akan datang ya, panjang lagi soalnya supaya nggak usah keburu-buru ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jami'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.